San Francisco tahun 1870. Kota ini sedang berkilau, berkembang pesat dan menjadi simbol kemakmuran di Amerika Serikat. Jalan-jalan penuh dengan deretan toko mewah, teater yang ramai, dan aroma kopi yang bercampur dengan angin laut dari Teluk San Francisco. Di antara hiruk-pikuk itu ada sepasang kekasih yang kisahnya membuat seluruh negeri terdiam. Namanya Alexander Parker Crittenden, pria berusia 50-an, seorang pengacara ternama, berpendidikan, berwibawa, dan telah menikah selama puluhan tahun dengan seorang wanita bernama Clara. Ia memiliki reputasi yang dihormati, keluarga terpandang, dan kehidupan yang nyaris sempurna. Di sisi lain ada Laura De Ver, seorang wanita cantik berusia 30-an, pemilik rumah penginapan dan pengusaha kecil yang sedang berjuang membangun hidup di dunia yang didominasi laki-laki. Laura adalah sosok cerdas, mandiri, dan penuh gairah. Ketika ia bertemu Alexander, percikan itu muncul, dan dunia mereka tak pernah sama lagi. Hubungan mereka dimulai seperti kisah roman klasik. Surat-surat cinta dikirim diam-diam, pertemuan di tempat terpencil, janji-janji manis untuk masa depan yang tampak mustahil. Alexander meyakinkan Laura bahwa ia akan meninggalkan istrinya, bahwa cinta mereka pantas diperjuangkan. Dan Laura yang sudah lama merasakan kesepian dan haus kasih sayang yang tulus, percaya sepenuhnya. Namun waktu terus berjalan, dan janji yang dulu diucapkan dengan lembut berubah menjadi kebohongan yang menggantung di udara. Tahun demi tahun, Alexander tetap bersama keluarganya. Ia tidak pernah menceraikan Clara, dan perlahan Laura mulai sadar ia hanyalah rahasia yang disimpan dalam bayang-bayang reputasi seorang pria terhormat. Ketika kebenaran itu menggigit, cinta berubah menjadi obsesi, dan obsesi perlahan membusuk menjadi kebencian. Laura mulai kehilangan kendali. Ia menulis surat penuh amarah menuduh Alexander mengkhianati bukan hanya cintanya, tapi juga kehormatannya sebagai wanita. Dalam masyarakat Victoria yang kejam terhadap perempuan, rasa malu adalah hukuman yang tak tertahankan. Di pagi hari yang dingin di bulan November 1870, Laura naik ke sebuah ferry yang berangkat dari Auckland menuju San Francisco. Ia tahu Alexander ada di sana bersama istrinya. Di bawah jubah hitamnya tersembunyi pistol kecil bernama Derringer. Sekitar pukul 4 sore, Alexander duduk bersama Clara tanpa menyadari bahaya yang semakin dekat. Laura berjalan perlahan, matanya terfokus hanya pada satu orang. Saksi mata kemudian mengingat bagaimana tatapannya penuh amarah, namun juga sakit hati yang mendalam. Bukan wajah seorang pembunuh, melainkan seseorang yang telah hancur. Tanpa sepatah kata, Laura mengeluarkan pistol. Suara letusan senjata memecah siang yang tenang. Peluru itu mengenai dada Alexander, menembus tubuhnya, dan dalam sekejap, kehidupan yang dulu begitu gemerlap pun berakhir di pangkuan sang istri. Keributan pun pecah. Laura ditangkap di tempat, tangannya gemetar, suaranya hampir tak terdengar ketika ia berkata, "Aku hanya ingin dia menepati janjinya." Dari kalimat itu, seluruh bangsa tersentak karena di balik tindakan yang brutal tersimpan kisah cinta yang kelam dan rusak oleh dusta. Kasus ini langsung menjadi sensasi nasional. Surat kabar harian menuliskan dengan huruf besar di halaman depan, "Perempuan cantik bunuh kekasihnya." Sidangnya berlangsung panjang dan penuh dramatis. Pembela Laura menggunakan argumen yang jarang digunakan saat itu, insanity by reason of emotional distress, atau gila karena tekanan emosional. Meski awalnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati, putusan itu kemudian dibatalkan dan Laura akhirnya dibebaskan setelah persidangan ulang. Namun kebebasan itu tak membawa kedamaian. Ia menjalani sisa hidupnya dalam kesepian, jauh dari sorotan publik, dibayangi penyesalan dan aib yang tak pernah hilang. Kisah Laura dan Alexander kini tercatat sebagai salah satu tragedi paling terkenal di abad ke-19. Bukan hanya karena darah yang tertumpah, tetapi karena ia menjadi simbol dari benturan antara cinta, moralitas, dan ketimpangan sosial di masa itu.